Hamdan wa syukronillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah amma ba'du. Alhamdulillah, dengan kudroh dan irodah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah. Yang hadir hari ini saya yakin adalah orang-orang terpilih, karena dari 100 berapa? 110 ya yang hadir, sekitar cung kelas 1. Mana kelas 1? Tidak ada ya. Kelas 2. Kelas 2 ada seorang. Kelas 3. Kelas 3 ada 2 orang. Kelas 4. Kelas 4 cukup banyak, ada 4 orang. Kelas 5. Kelas 5 ada. Kelas 6. Kelas 6 ada irsip. Alhamdulillah. Terima kasih jazakumullah khairan kepada pembawa acara. Kemudian yang kami hormati Ketua Panitia Faiz dan teman-teman dari irsip yang terus berjuang. Kita ada di hari-hari terakhir ya. Sekarang ini sudah hari ke-24, malam ke-25. Insya Allah kalau melihat kepada surat edaran dari Dewan Hisab dan Ru'yat Pimpinan Pusat Persatuan Islam, kemudian dipublikasikan oleh Pimpinan Pusat Persatuan Islam, 1 Syawal 1446 Hijriah itu jatuh pada hari apa? Teh Desi, Senin ya. Tanggal 31 Maret. Tanggal 31 Maret, kalau melihat kalender yang lain, Muhammadiyah, kemudian NU dan pemerintah cenderung sama untuk tahun ini. Jadi tidak ada perbedaan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kan ya ada berbeda antara Persatuan Islam dengan Muhammadiyah dan lain sebagainya. Kemudian masuk sekolah itu tanggal 9, betul ya? Hari apa? Hari Rabu. Nah, tanggal 9 hari Rabu. Tanggal 9 hari Rabu itu awal masuk sekolah. Nanti sudah beres kajian ini, saya ingin bermusyawarah ya dengan Ketua Faiz dan teman-teman. Ini khusus irsip dulu ya. Untuk kelas 1 sampai kelas 6 harus jadi irsip dulu kalau mau ikutan. Nanti sudah beres baru bisa ikutan. Dari tanggal 1 berarti sampai tanggal 6 ya. Dari hari apa? Selasa sampai hari Senin. Itu apa ya? Dari hari Selasa sampai hari Senin kita cari waktu. Kapan kira-kira yang kebanyakan irsip bisa? Kenapa disebut kebanyakan? Karena memang setiap tahun kita paham ada beberapa irsip yang tidak bisa ikut dalam kegiatan karena bentrok dengan acara keluarga. Kalau TDC tahun kemarin pas testing ya, pas testing mau sekolah kan itu tidak apa-apa. Nah nanti kita cari waktu khusus. Apakah tanggal 1, 2, 3, 4, 5, atau 6? Mungkin itu. Kalau tanggal 7 tidak mungkin. Jadi 6 itu dengan 7-nya. Betul ya, apa ya? Kalau misalnya kalau kita milih tanggal 6 misalnya hari apa? Senin. Jadi Senin berangkat pagi, pulang-pulang Selasa pagi. Itu setelah ngabaso.
Itu sudah jadi budaya ya. Pulang kegiatan irsip ngabaso namanya uih ka bumi masing-masing. Kita sedang cari pila, kita sedang merancang agenda acaranya dengan Bapak Ketua dalam agenda pembinaan irsip ya. Dalam hal ini saya sudah minta bantuan Bapak Ketua dan tim mendata irsip baik yang baru ya, yang baru gabung Ramadan ini ataupun yang sudah lama yang aktif. Nah, kita berkumpul ngabakar nanti Kak, ngabakar bumi batur gitunya. Nah, ono tiasa dibakar gitu. Ketika dipikirkan bagaimana kalau camp, ternyata camp itu biayanya cukup besar karena kita irsip ini Rizky Mulyana belum punya alat camp. Kan alat camp itu harus komplit ya. Mulai dari kompor kecilnya, mulai dari alat-alat untuk masaknya itu harus dan itu tidak bisa satu alat semua tenda. Wah, lama ya. Standarnya itu satu tenda seperangkat alat baru enak gitu. Jadi lamun cikopi itu kudu nungguan sejen. Alat-alat kita masih kurang. Paling ketua mengusulkan apa itu? Tos saya cenah urang nyewa deui pila. Bermalam, satu malam kita bikin acara gratis ya. Setiap tahun kita gratiskan. Tidak pernah tidak kita gratiskan. Ada ibu senior, tong ibu atunya. Teteh senior. Teh Rida ditemani sama Teh Silpa, ini senior ya, subhanallah. Setiap Ramadan selalu menemani. Terima kasih kepada teteh-teteh dan irsip yang lainnya. Nah, komunikasi tentang hal itu baru ke satu pila ya. Yang tahun kemarin tidak bisa. Pernah disurvei sama Hikman ya. Tahun kemarin pila grup host ini tidak bisa karena sudah penuh. Nah, tahun kemarin juga pernah dibantu oleh Terida negosiasi dengan yang dirancamannya kan Cempaka, tapi karena isi saku kita kurang memadai ya ketika itu, jadi kita mencari sampai pada akhirnya di pila lemon ya. Alhamdulillah ya ketika itu bisa ayam bakar, bisa ada makanan ringan, bisa api unggun tepar ruguhnya dan lain sebagainya. Alhamdulillah segitu juga sudah uyuhan gitu. Nah, tahun ini dengan kesolehan kalian ya, ini wasilah kesolehan kalian. Alhamdulillah kasih sayang dari Allah melalui para donatur, beberapa rupiah terkumpul di bendahara. Makanya saya sampaikan kepada bendahara, wayahna sing ngirit tapi bukan berarti medit ya. Atur anggaran sedemikian rupa agar kemudian kita ada sisa untuk pembinaan di pasca Idul Fitri. Maka malam ini kita perlu menentukan hari ya, minimal harinya mau kapan. Silahkan dipikirkan. Kalau kita misalnya Idul Fitri hari Senin, maka tinggal memilih apakah Selasa tanggal 1, Rabu tanggal 2, Kamis tanggal 3, Jumat tanggal 4, Sabtu tanggal 5, Ahad tanggal 6. Itu pilihannya ya. Ahad tanggal 6. Jadi kalau bisa dengan Senin lah, dipilih dengan Senin tanggal 7. Yang jangan dipilih itu tanggal 8 Selasa. Kalau saya pribadi memilih di akhir. Karena kan kita juga perlu ada silaturahmi ya dengan keluarga.
Pasti kan hari raya pas hari H mah bagian siapa? Keluarga dekat kan kita berkumpul. Hari kedua ngabaso nya. Itu ngabaso day. Kalau saya usul gimana kalau hari Senin. Jadi Senin pagi kita berangkat, Selasa pagi kita pulang. Jadi besoknya Rabu sekolah. Itu kalau setuju. Nah, silakan nanti kita musyawarah setelah kajian ini. Nah, ini yang bisa ikut irsip dulu ya. Yang selain irsip nanti diikut sertakan setelah menjadi irsip. Kemudian yang kedua, data terus diupdate ya, minta diupdate oleh Bella. Mana Bella? Kemudian Najwa hadir. Oh, kenapa sakit? Sakit ya. Terus diupdate oleh Bella dan Najwa. Kalau tidak salah Teh Rida masukkan. Biasanya Teh Rida suka ada kejutan naon. Libur aja sampai kaping 8 kek. Oh, kaping genep. Genep teh dinten Ahad ya. Itu didata terus siapa yang belum masuk data. Nah, kita masuk kepada bahasan inti. Kenapa saya memilih untuk membahas buku ini ya, buku Etika Hidup Seorang Muslim? Karena alhamdulillah di beberapa ikatan remaja ini pernah tamat. Dan saya pikir ini penting dan baik untuk dibahas di irsip begitu. Nah, kedepannya kita akan bermusyawarah dengan ketua irsip sekaligus ketua pelaksana Ramadan hari ini. Bagaimana kalau ke depan saya juga baru rencana apakah saya mampu dan dimampukan oleh Allah. Kan biasanya itu tendensi kalau subuh itu oleh Arasya setiap hari itu subhanallah Arasya Apaiz Aparhan ini aya wae ka masjid. Masyaallah. Jadi mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi mereka ya. Dan teman-teman irsip yang lain bisa mengikuti. Sudah berapa tahun Apaiz ya? Subuh itu terus berjalan. Walaupun seiring berjalan waktu ada dan tidak ada ya yang hadir itu. Nah, ke depan saya rencana selain tilawah atau tahfidz oleh Arasya itu ditambah ada materi dari buku ini begitu. Tapi tidak banyak setiap subuh. Kan biasanya kultum. Ini kutil. Ya, kalau kultum apa, Kes? Kultum. Kuliah 7 menit atau kultum kuliah kuma antum. Kalau kutil apa? Ramadan. Kuliah 3 menit. 3 menit gitu. Karena bahasan di etika hidup ini sederhana ya. Mudah dicerna. Itu. Nah, malam ini kan tidak mungkin ya satu buku kita bahas semua. Itu terlihat mata-matanya juga sudah mulai menunggu itu kue tiaw ya sedang disiapkan. Kue tiaw rasa Madagaskar itu. Jadi yang akan kita bahas tidak akan semua, tapi kita bahas sampel-sampel dari setiap bab. Lalu kemudian yang akan kita baca adalah daftar isi ya, daftar isi. Nanti saya akan meminta beberapa orang ke depan untuk membacakan daftar isi ya. Ada banyak ini daftar isinya sudah dibagikan oleh Apaiz. Daftar isinya saja sudah banyak ya. Sudah menggambarkan manfaat yang begitu besar dari buku ini. Pertama, Ustadz Aceng Jakaria unik ya. Mengawali pembahasan buku ini dengan etika makan. Etika makan, etika minum, etika buang hajat. Buang hajat itu apa? Buang air besar ya.
akdai atau al-modolu ya. Kemudian etika tidur, etika salam, etika menjenguk orang sakit, etika meminta izin, etika di dalam masjid saja ada etikanya. Etika dalam persidangan atau pertemuan, etika berbicara, etika menghormati tamu, adab terhadap jenazah. Nah, jadi etika-etika orang-orang hidup, lalu kemudian ada adab kepada jenazah. Etika dalam berpakaian, etika bepergian, lalu kemudian unik kesananya etika, tidak etika, adab terhadap Allah, adab terhadap Allah, adab dalam sholat, adab dalam saum, kemudian etika dalam berinfak, adab menunaikan ibadah haji, etika terhadap Al-Quran, kalam Allah, etika dalam berdoa, etika terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, terhadap tetangga, pergaulan antara santri dan ulama, etika seorang alim, etika terhadap kerabat dan saudara, etika terhadap orang kafir. Terakhir nanti pembahasannya etika terhadap binatang. Ya, binatang. Bukan atang Bapak Atang ya. Tapi etika terhadap hewan. Jadi kepada hewan saja ada adabnya. Ketemu sama kucing, gimana adabnya kepada kucing? Ketemu sama semut harus bagaimana? Kalau opa ketemu sama kucing suka bagaimana? Itu ada adabnya, ada etikanya. Nah, saya persilahkan kita mulai dari kelas 1 tadi tidak ada ya. Kelas 2 ada? Kelas 2 itu mana? Kelas 2. Sudah bisa baca? Ada yang sudah bisa baca? Belum? Belum, tidak apa-apa kalau belum. Jadi memang belajar baca itu proses ya. Kelas 1, kelas 2 belum bisa baca itu tidak apa-apa. Terus saja belajar. Akyas ini bisa baca kapan Akyas? Kelas 2 akhir. Pas mau ujian ya. Sekarang adiknya Alifa belum bisa baca. Tapi A sampai Z dia tahu. Tapi dalam merangkai kata dia baru tahu kalau lewat ke Alfamart itu Alifa kurang I katanya. Betul ya? Alfa itu Alifa kurang I. Itu toko saya ya. Alifa kurang I. Nah, maksud saya kelas 2 yang belum bisa baca semangat. Terus belajar ya. Terus belajar. Kelas 3, mana kelas 3, Cung? Ada berapa orang? 2 orang ya. Ini siapa namanya? Ajam. Ya, sini ke depan Ajam. Sini nak. Ada Ajam junior, ada Ajam senior ya. Ini Ajam junior. Kapan nak? Kali. Ajam 1, Ajam 2. Silakan duduk. Nah, ini namanya Ajam. Ajam, silahkan dibaca etika makan. Ininya dipegang. Bisa baca? Belum? Rada. Oh, rada. Kalau ini seorang lagi siapa namanya? Ray. Ray sudah bisa baca? Oh, belum. Tidak apa-apa. Yang kelas 4 siapa? Opa, siapa lagi? Babang ya. Coba Habib, siapa lagi? Rasya ya. Rasya, Arsya. Terus itu siapa? Bian, siapa lagi? Nah, siapa yang mau ke depan seorang? Dipilih oleh temannya siapa? KM-nya siapa? KM-nya? Bian milih siapa? Opa, ya silakan Opa ke depan. Geser. Nah, gak apa-apa berdua. Ininya pegang nak. Dibaca ya. Etika ini dekatkan. Etika makan dari sini sampai sini. Tuh. Yang keras. Etika makan 1. Makan itu adalah anugerah dari Allah dan bersyukurlah kepadanya. 1. 2.
2. Makanan yang diharamkan itu hanya tempat. Makanan yang diharamkan hanya 4. Tebak apa saja? Babi. Babi dan bagong. Babi dan bagong itu adik kakak. Babi itu apa lagi? Bukan, apa? Bangkai. Oh. Darah, satu lagi. Yang disembelih bukan, ya. Bukan karena Allah. Misalnya gini, bukan karena Allah. Orang tua dulu, kalau orang tua dulu itu, kalau bikin rumah, ya, kalau bikin rumah, supaya rumahnya tidak mudah hancur, menyembelih ayam hitam atau ayam putih. Pakai bismillah, tapi si ayamnya itu setelah bismillahirrahmanirrahim, darahnya dilumuri kepada bangunan itu, bukan kepada pisau. Jadi adika si getih nate diucerat-acet kasih sisi sadayana. Walaupun pakai bismillah, makan daging ayam itu halal haram? Haram. Lalu dulu ini situ los. Di sana di dekat rumah yang ada kebun awi itu ada air tanahnya Cinyusu na anu keluar cair. Tabah lama dininya teh seueur kapenak sasajen. Dina nyiru. Sina naon wae? Bakakak. Bakakak teh naon? Ayam 1 ekor. Betul, kopi hidung. Garpit. Baheula mah sas garpit gudang garam beureum. Itu halal haram? Haram karena disembelihnya bukan untuk Allah, untuk musyrik. Nah itu. Jadi 4 yang haram itu bangkai, daging babi, darah, bukan ayam hitam. Yang disembelih bukan karena Allah. Apa saja, mau ayam hitam, ayam putih. Kadang orang suka menyembelih sapi. Betul ya? Sapi disembelih di daerah Pelabuhan Ratu, di Laut Pelabuhan Ratu. Lalu kepalanya dilemparkan kemana? Ke laut. Ya. Apa maksudnya Arasya? Menyembah Nyi Roro Kidul. Ada Ratu Nyi Roro dikasih kepala sapi. Nyi Roro Kidul laki-laki perempuan? Perempuan dikasih kepala sapi. Kira-kira di kumaha digorogot gitu? Dipais gitu atau kumaha? Nah, itu tidak masuk logika. Kadang orang-orang itu di Indonesia ada beberapa yang menyembelih munding ya, kerbau atau sapi ketika membangun jembatan, lalu si kepalanya dikubur di bawah jembatan. Maksudnya supaya jembatannya kuat. Padahal lamun kurang semen mah anggar we hancur. Nah itu disembelih bukan karena Allah. Jadi ada 4. Ya, silahkan dilanjutkan Ustadz Opal. Nomor 3. Makanlah yang halal dan Toyib baik. 4. Janganlah makan dari usaha yang batil. 5. Janganlah berani mengharamkan makanan yang dihalalkan Allah. 6. Mulailah makan dengan membaca basmalah. 7. Setan senang dengan orang yang masuk rumah tanpa salam. Makan tanpa baca basmalah.
Ketika babang mau masuk ke rumah, itu setan ada di pinggir babang. Tapi jangan gini pas dek asup ka imah babat maneh setan. Bukan gitu. Ketika kita semua mau masuk ke rumah atau barusan mau masuk ke kelas, itu ada setan. Kalau kita masuk ke ruangan, ke rumah, mengucapkan assalamualaikum, walaupun tidak ada siapa-siapa. Sultan masuk ke rumah, tidak ada siapa-siapa, tetap harus mengucapkan salam. Maka setan berkata, aduh celaka, malam ini kita tidak ada tempat tidur. Tapi kalau masuk ke rumah tidak mengucapkan salam, setan sorak bergembira. Kumaha cek setan? Alhamdulillah. Manya setan alhamdulillah aja. Dia gembira ada tempat tidur di rumah itu. Lalu kalau kita makan mengucapkan bismillah, setan sedih. Tapi kalau kita makan tidak mengucapkan bismillah, setan gembira ikut makan. Sampai Nabi mengatakan kalau makan lupa tidak baca bismillah bagaimana? Ucapkanlah bismillahi awaluhu wa akhiruhu, atau bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Sampai seperti itu ya. Nah, itu tentang bismillah. Lanjutkan Ustadz Nopal. 9. Doa setelah Tong diliwat, setan senang. Oh, sudahnya benar. Doa di mana? 8. Doa di mana hidangan makanan setelah tersedia. 9. Doa setelah makan. Bagaimana doa setelah makan? Kalian bisa pahili. Alhamdulillahilladzi ahyana atanapi amana wasakona waja'alana muslimin. Gak usah pakai min. Selama ini kita pakai min, waja'alana minal muslimin. Nah, ternyata yang sahih itu waja'alanal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita makan. Jadi yang memberi kita makan itu siapa? Allah. Betul tidak? Yakin tidak bahwa yang memberi makan itu Allah? Apa buktinya? Adika di payeuneun teh sagala mamun aya. Nu dipikaresep. Contohna naon adika nu dipikaresep? Bala-balahaneut tina katel. Terus naon deui? Ayam bakar dipenyet. Martabak telur 7 nogna. Nogna ge nog dinosaurus. Tapi mulutnya Dika sedang tidak sehat. Lidahnya belah semua, bagaikan jalan Los Cimaung barulah. Bibirnya penuh dengan bisu 17. Itu makanan masih enak tidak? Tidak. Kenapa? Karena Allah sedang tidak mengizinkan, betul ya. Tapi kersehat mah sangu diuyahan, kersehat enak tuh. Enak dari purukan daging sapi. Abon sapi dipuruluk gitu. Eta mah abon rohimat. Eta mah bapak abon anu bager teh gitu. Insyaallah soalna bade nyumbang 1 miliar ya. Amin. Ya, dilanjutkan Ustaz Nopal. Janganlah makan dengan terlalu kenyang. 12. Usahakanlah makan dengan berjamaah. 13. Ambillah jika makanan yang jatuh. Suka mengambil makanan yang jatuh? Harus diambil. Bahkan dalam Sunda itu kalau makan pakai sendok, pakai garpu, tidak boleh apa? Bersuara. Tengtrong. Bahkan tidak pakai garpu, tidak pakai sendok. Cek orang Sunda mah naon cenah? Teh siapa? Ulah ceplak. Nah, tidak boleh itu. Kurang baik.
Mangkaning lamun ngaleut ci kopi ningannya pangkeureun rezeki mulyana teh sa raja mun ngaleut kopi cek anu sok kakape teh kumaha cenah. Tah, lamun kitu teh enak ya. Tontonan teh kudu aya sarana. Kudu aya bahkan mun ditahan teh cenah teu raos cenah gitu. Ini adab ya, adab. Itu jika ada makanan yang jatuh, sunnah Rasul ambil. Kenapa? Betul, belum 5 menit. Kenapa? Karena kata Rasul bisa jadi barokahnya ada di makanan yang jatuh itu. Makanya teman-teman begini. Ini siapa namanya? Abai. Abai, babang, namina sararayanya gitu. Baik. Kalau abai makan makanan kata Rasul, yang pertama mengambil jangan dari tengah. Harus dari mana? Dari pinggir. Jadi lamun sok ngadamal sangu anu ciga gunung teh naon? Tumpeng. Biasanya tumpeng teh sok hoyong naonna? Lupa hayang luhurna. Nah, pada sunnah Rasul mah kata Rasul dari pinggir dulu. Kenapa? Karena bisa jadi barokahnya ada di tengah. Nah, selain itu kalau ada makanan jatuh ambil, bisa jadi berkahnya itu ada di makanan yang terjatuh. Lanjut Ustaz Nova. 14. Dahulu kala memberikan makanan kepada orang yang berada di sebelah kanan walaupun anak kecil. Iya. 15. Janganlah mencela makanan. Nah, ini penting. Kalau makanannya tidak suka, jangan dicela, jangan dihina. Kamu dinu hajat ya. Mana kanu hajat. Kumargi misalnya Bapak Gibran nyunatan sahawe gitu. Diulem. Kayak daging domba. Tidak suka daging domba, ada resepnya dinosaurusnya. Kalau tidak suka bagaimana? Biarkan. Jangan dicela. Pan tidak suka mau dimakan. Kita dikasih makanan di rumah sama ayah sama ibu, tidak suka jangan dihina. Kalau mau makan, kalau tidak jangan dicela, jangan dihina. Begitu. Lanjutkan. 16. Menghargailah pembantu karena ia telah menyiapkan makanan untuk kita. Iya. Siapa yang di rumahnya ada pembantu? Ada? Jarang ya. Ya lebih baik gak usah. Kita saja yang membantu. Siapa? Orang tua. Selanjutnya terakhir. 17. Memperhatikanlah tetangga yang miskin. Iya. Misalnya Ustadz Nova dan siapa ini? Ajam. Ngadamel sate. Seungit kata tangga. Kudu kumaha? Berbagi. Ulah ciga budak baheula. Sultan tah. Boga sate hiji, ngahaja ulin keluar. Tah, hayang sate. Sate. Cek babaturan hayang diletak. Di kolomok. Hayang geus mun pinuh ku ciduk. Ih, rujit maneh mah. Depan maneh teh menta. Nah, jangan seperti itu ya. Tapi biasanya kalau di pramuka ada ini ya. Ada ospek yang lumayan seru itu. Apa? Ngurilingkeun permen. Permen dikurilingkeun. Bau jigongnya tuh permen. Kurilingkeun gitu. Untung teu tahu cing oge. Nah, makanya kembali lagi kita harus memperhatikan kepada tetangga yang miskin. Ini yang pertama akan kita bahas nanti beres
Idul Fitri Arasya. Jadi selain Arasya memimpin hafalan dan tilawah, kita juga akan membahas buku ini, Etika Hidup Seorang Muslim, bab per bab. Pertama itu etika makan. Intinya diantaranya sebelum makan mengucapkan apa? Bismillah. Terima kasih Ustadz Alzam dan Ustadz Opal. Ini kelas berapa? Kelas 4 ya? Iya, terima kasih. Kelas 5 siapa saja, Cung? Ada perempuan kelas 5? Mana kelas 5 perempuan, Cung? Oh, kelas 5 badak gitu. Ada perempuan kelas 5 ada? Mana, Cung? Ya, silakan 2 orang ke depan. Sok, siapa? Rere ya? Rere kelas berapa? Kelas 5? Kelas 4? Kelas 5. Rere jeung saha? Jeung saha? Kaira mana Kaira? Nah, Kaira sama Rere ke depan. Sakedik ketika minum mah sakedik. Ketika minum mah hanya 1, 2, 3, 4, 5. Ketika minum. Silakan Kaira dan Rere silakan ke depan. Yang laki-lakinya siapa? Akya, siapa lagi? Akya saja. Oh, sini Atu Junior. Nah, sini Akya saja ke depan. Etika minum Akya cuma sedikit. Jadi ya, etika minum. Etika minum. Hindarilah langsung. Hindarilah minuman yang diharamkan seperti minuman keras. Minuman yang diharamkan cuma satu. Jenisnya itu apa? Minuman keras. Minuman keras itu terbagi 2, teman-teman. Ada yang cair, ada yang padat. Ya. Kalau yang cair apa? Contohnya? Arak. Namanya merek nate? Dika? Mereknya naon wae? Teu api-api wae ah. Cenah, aya Amer, naon deh? Kalau yang padat apa? Pel, ya. Pel apa saja yang memabukkan? Narkoba, ya. Itu hati-hati. Penyebaran pil narkoba di Pangalengan itu cukup masif ya. Ke sekolah-sekolah itu. Sampai ada yang mendekati anak-anak pesantren. 2.000 menang tilu. Adek, jangan berani coba-coba, itu haram hukumnya. Ya. Itu tidak boleh. Selanjutnya, janganlah minum sambil berdiri. terus Janganlah bernapas dalam berjana ketika waktu minum. Nah, kalau minum jangan bernapas ketika masih begini, memegang bejana. Minimal berapa kali tegukan? Maksimal 3. 1, 2, 3 sudah. Sekarang orang-orang bikin konten araredan ya. Apa tuh? Apalah. Sultan apalah. Sabotol dipuihkeun teupna ditiup. Sabotol sakali leguk. Pertama itu melanggar sunnah. Kedua kata Rasul, janganlah engkau minum seperti unta. Minum teh ulah siga onta, onta mah sagalon kitu tat. Asup heula kabeh. Yang ketiga bahaya akan kesehatan ya. Bahaya. Jangan seperti itu. Jadi kalau minum 1, 2, 3 simpan. Biasanya kalau kita minum banyak setelah apa?
olahraga ya setelah main. Nah, itu jangan seperti unta kata Rasul. Lanjut, A. Dalam menyajikan minuman didahulukan orang yang berada di sebelah kanan. Ya, satu lagi. Doa untuk orang yang memberikan jamuan makan. Iya. Di antaranya kalau kita datang ke rumah orang, biasanya bagaimana? Sagala dikaluarkeun, hayang memuliakan tamu ya. Dugikeun ka bertamu ka Teh Rida mah dikaluarkeun jeung boneka-bonekana. Jadi pas balik ieu cenah canak bonekana cenah. Bisi bade dicanak jeung bumi-bumina mangga. Itu kalau sudah dikasih makanan oleh yang punya rumah, jangan SMP ya. Apa SMP? Sudah makan, mantap ya. Tapi doakan. Bagaimana doanya diantaranya? Allahumma barik lahum fima rozaqtahum waghfir lahum warhamhum. Atau pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia bisa. Nuhun, jazakumullahu khairan kasiron. Parantos di suguhan sing langkung barokah, sing digentosan kudu langkung sae dunya jeung akhirat. Nah, itu doa itu penting ya. Doa itu penting. Datang ke rumah Teh Desi, dikasih susu murni jeung sapi-sapina. Sok cenah bisi bade langsung ngegenyal karena sapi. Paling ke ku sapi di kumaha? Diteje da getekeun. Getek kita langsung diteje. Gitu ya. Nah, itu ada adab ya. Ya, terima kasih ya Akyas. Kelas 6 siapa? Kelas 6, Akda kelas 6. Aja. Kalau perempuannya siapa? Adel namanya Adel. Tok Adel sini Adel. Sini ke depan. Aja. Aja itu namanya aslinya teh Ajganya. Sok Ajga ke depan. Etika buang hajat ya, atau tadi Aja menyebutnya al-modolu ya. Silakan. Ini. Etika buang hajat. Carilah tempat yang jauh dalam buang air besar. Nah, kalau Aja mau beol harus sembunyi. Yang di pesantren siapa? Raja ya. Kemudian siapa lagi? Ajam ya. Mana Ajam? Jam. Baheula lama di Cipego Jam. Aya jamban panjang. Ayeuna mah teu aya Jam. Di jamban panjang teh gigireun masjid ayeuna bae mah butut keneh masjid ayeuna mah tos sae. Lamun ibak limaan-limaan dicarekan ku Ustad. Sia teu meunang bareng mandi teh. Naon cenah ngakurkeun? Berjamaah tidak boleh. Jadi kalau kalian mandi tidak boleh bareng walaupun laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, tidak boleh bareng. Ya. Termasuk adik kakak. Kalau sudah dewasa, apalagi adik kakaknya laki-laki perempuan. Usia berapa kata Rasul? Anak harus berpisah dengan orang tuanya tidur. Usia berapa? Dalam hadis tentang sholat, perintahlah sholat anakmu ketika berusia 7 harus sudah disuruh sholat. Kelas berapa 7 tahun? Kelas 1. Usia berapa kalau belum mau sholat pukul berapa? 10 kelas berapa? Kelas 4 alim sholat kene gebuk. Irsip tara sholat kumaha tuh? Smackdown. Ya, makanya sholat itu penting ya. Orang kalau sudah berani meninggalkan sholat ya sudah itu. Tidak ada harapan hidupnya, harus sholat ya. Nah, dan Rasul katakan usia 10 tahun itu selain sholat apa? Pisahkan tempat tidur mereka. Jadi kelas 4 perhatikan
Cung kelas 4. Ulah bobo wae jeung emak jeung apa. Irsip hayang sare jeung emak. Aduh. Teu meunang. Hayang dikekepan ku apa misalnya tos ageng tidak boleh. Ya. 10 tahun harus sudah berpisah. Dilanjut, Ustaz Azka. Doa masuk WC atau kamar mandi. Apa doa masuk WC? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan jalu dan setan bikang. Ternyata di Jamban banyak setan. Apa nama setan di Jamban? Bukan Dika, bukan. Apa? Pais tahu? Walhan. Ada tong dijadikan ngaran Walhan. Walhan itu setan di Jamban. Apa godaan setan Jamban? 1, menghambur-hamburkan air. Air jangan dihambur. Yang kedua apa? Godaan setan Walhan. Betah di Jamban. Jadi lamun ibak teh sa album. Sheila on Seven tamat 7 lagu. Itu. Modal bari nyepengan HP. Kulantaran nyepengan teu balik gerak-gerak kana dibawa ke counter, cek counter tante canak wih, naon najis mugulado. Cuma teu bisa diomean dan asup ka jero sistem. Error. Kulantaran mengandung zat adiktif yang menimbulkan HP jadi mati total. Gitu, janganlah. Biasana lalaki mah modal bari ngarokok cenah pajarkeun teh nikmat kumaha eta teh? Bau nu ayam meureun nya. Jangan, tidak boleh. Bahkan Nabi kalau sedang buang air kecil ya, Nabi pernah terpaksa buang air kecil di tempat sampah ya, karena sedang bepergian. Pas lewat tidak sengaja ada sahabat mengucapkan salam kepada Rasul. Orang Rasul dijawab tidak? Tidak. Makanya tidak boleh ketika BAB, ketika buang air kecil menjawab salam. Nu salah nu nanya. Keur di Jamban ditanya keur naon? Emang nu di Jamban keur naon? Atuh dijawab keur bari ngaheujeun pan. Ulah ditanya, pasti di Jamban mah mungkin keur futsal kan? Kemudian tidak boleh sedang buang air besar, sedang buang air kecil apa? Ngobrol, bicara. Aduh, video call bahaya. Rupa-rupa wae. Itu akan mendapatkan ini jeratan UU ITE, itu akan dipenjara, itu pornografi itu. Lanjut, Ustaz Aja. Doa keluar WC atau kamar mandi. Ya, lanjut. Jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Terus. Jangan memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika waktu bersuci. Terus. Hindari tempat yang mengakibatkan mendapat laknat. Buat tabir atau penghalang dari penglihatan yang lain. Terus. Tidak bersuci dari buang air kecil menyebabkan siksa kubur.
Boleh kencing sambil berdiri dalam keadaan tertentu. Iya. Tidak boleh kencing pada air yang tergenang kemudian bersuci darinya. Terus. Tidak boleh berbicara ketika buang air apalagi bernyanyi. Iya. Tidak boleh bersuci dengan tulang atau kotoran. Iya. Tidak boleh bersuci dengan tulang atau kotoran. Ini kalau Bian, B, bebek atau D, dodol. B, bobok gitu ya. Kalau Bian buang air besar, terkuat di kelasnya, aduh yang BO dicai saat lompat ke kebon walu ngopet. Nah kapaksa tuh udah terkuat makanya wongin uang seblak saya sakatel malah ditelek jeung katel-katelna. Boleh kumaha teh cenah omehna. Rasulullah menganjurkan gunakanlah 3 batu. Ini cenah rametek karena tidak ada cai. Yang tidak boleh itu menggunakan tulang dan kotoran yang mengeras. Tai unta itu bahasa Arabnya apa? Rausun. Dalam bahasa Sunda raos. Jadi raosnya tai onta. Alhamdulillah cenah seblakna raos tai onta. Kalau pakai daun boleh tidak? Boleh kalau tidak ada batu. Yang jelas kata para ulama benda padat ya. Ai orok mah sok kunaon? Tisu basah. Kade di ka tengah wengi, aduh hoyong ku tisu basah. Nah ini ya pembahasan tentang buang hajat. Terima kasih Azga. Nanti kita bahas lebih tajam di Ba'da Idul Fitri. Kenapa BAB dalam kajian fikih disebut buang hajat? Al-hajat itu bukan hajat nyate ya. Tapi al-hajat itu kebutuhan. Kebutuhan yang tidak bisa tidak. Temenang dingkengke hajat dirinya teh. Patok anu hayang miceun mah ulah dingkengke. Jeung teu bisa diwakilkeun. Jaki hayang beol. Itu sa Rehan. Sami hayang ka jaman cek jaki teh nitip cenah 2000-an. Biasa teh. Muat biasa. Cedah punya lira. Itu etika buang hajat ya. Jadi etika makan, etika minum, etika buang hajat. Yang keempat, etika tidur. Kelas 7 siapa kelas 7? Sultan kelas 7? Ya, silakan ke depan Sultan. Sultan. Selanjutnya etika tidur. Berdoalah di saat mau tidur dan setelah bangun tidur. Ada beberapa macam doa sebelum tidur diantaranya. Ya. Doa mau tidur yang mana? Bismika Allahumma. Ada ahya wa amut, ada amutu wa ahya. Ya, ada 2 macam. Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Kita mau mati atau mau tidur? Kenapa disebut mati? Kenapa? Opal mau tidur mau mati. Mau tidur. Kenapa doanya seolah-olah mau mati? Karena tidur adalah setengah dari kematian. Kenapa? Teh siapa ini teh? Salwa
Salwa, najwa. Salwa. Kenapa teh salwa? Tidur disebut setengah mati. Karena banyak yang tidur nyamar mah pasti. Banyak yang tidur tidak bangun lagi. Ya, banyak yang tidur tidak bisa bangun lagi. Kemana? Meninggal. Dalam hadis dikatakan seseorang itu ketika tidur ruhnya dipegang oleh Allah. Ada yang dilepas lagi, ada yang tidak. Kemudian meninggal dunia. Makanya kalau mau tidur berdoa. Bahkan Rasul menganjurkan apa? Arasya. Selain berdoa. Wudu. Betul ya? Wudu seperti mau sholat. Terus membaca apa lagi? Banyak itu. Ada yang baca surat Qul. Mau tidur itu. Qul. Wallahu Qul. A'udzu birabbil falaq. A'udzu birabbin nas. Qul. Ya ayyuhal kafirun. Itu diantaranya. Lanjut Ustaz Sultan. Macam doa sebelum tidur diantaranya. Ya, terus? Berwudulah sebelum tidur dan tidurlah dengan menghadap kiblat. Lanjut. Persiapkanlah dahulu tempat tidur menjelang tidur. Terus? Doa di saat bangun malam, terjaga dari tidur. Iya, itu etika tidur. Terima kasih Ustaz Sultan. Kelas 8 siapa? Aina, mana Aina? Azam kelas berapa? Mana Azam? Oh, Azam. Oh, Yosef. Oh, pembawa acara. Silakan Azam. Kalau di Cepegol itu kelas 1, 2, 3 ya. Silakan Ustaz Azam. Sekarang etika salam. Yang ini. Mengucapkan salam adalah kewajiban muslim dengan sesama muslim. Terus langsung siapa? Siapa yang harus lebih dulu memberi salam? Terus Ucapkanlah salam kepada orang muslim sekalipun belum kita kenal. iya. Boleh menitipkan salam kepada seseorang untuk saudara kita. Iya. Dianjurkan mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Betul. Boleh bapak-bapak memberi salam kepada ibu-ibu, demikian juga sebaliknya. Terus Jika mau berpisah dianjurkan memberi salam. Terus Jangan memberi salam dengan orang kafir. Terus Jawaban ketika seorang Nasrani memberi salam. Iya. Kita punya teman Kristen yang di SMA punya teman Kristen. Ada yang punya? Di Malabar ada orang Kristen tidak? Tidak ada. Di mana sekolah mana di Pangalengan yang ada orang Kristennya? Oh, di Semur. Kadang orang Kristen suka latah ya, mengucapkan salam kepada kita. Cek orang Kristen teh kumaha? Assalamualaikum. Padahal orang Kristen kumaha salamnya? Salam. Apa yang kita jawab? Waalaikumsalam atau bagaimana jawabnya? Wa'alaika atau wa'alaikum. Tidak pakai salam. Dulu ada orang lewat kepada Rasulullah dan Aisyah sedang berdua-duaan, sedang cie-ciean. Ada Yahudi lewat, kata Yahudi, Assalamu alaikum, bukan assalam, assalamu alaikum. Assalamu artinya adalah semoga kalian celaka. Kata Rasul, wa'alaika, kamu yang celaka. Tapi Aisyah jawabnya lebih, wa'alaika wala'natullah wa ghadiballah. Mana yang cilaka mah? Sing cilaka sia. Sing diambekan ku Allah, sing dilaknat ku Allah. Kata Rasul jangan berlebihan. Udah ke ya Rasulullah. Tidak. Orang lain Yahudi mendoakan kita tidak akan diijabah. Kalau kita mendoakan mereka, insya Allah diijabah. Makanya secukupnya saja menjawab. Arasya punya teman orang Kristen? Punya. Berapa orang? 1 orang. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Untung laki-laki ya. Iya. Ketika teman Arasya itu mengucapkan salam, oleh Arasya tidak usah
jawab. Dan Arasa pun tidak perlu mengucapkan salam kepada orang Kristen. Yang aneh yang tadi, ya sok latahnya jika orang pejabat wae. Supaya pejabat, ya lamun dek nyarios teh kumaha? Teh Saila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swasti, Om Santi Santi Om. Naon deui? Namo budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Nu kitu teh ngaco. Nah ngaco tepugu agama. Betul tidak? Geus we hiji. Teu kudu kabeh diberebetkeun. Itu ciga nu bener padahal salah. Kita tidak usah ikut-ikutan begitu ya, tidak usah ikut-ikutan. Bahkan Nabi mah pami bade nyarios sanes salam heula. Jadi tara Nabi pami bade nyarios salam heula kecuali di ibadah Jumat. Ini pami Nabi nyarios langsung innal hamda lillah atau alhamdulillah atau hamdan wa syukron lillah, itu tidak salam. Nah cenah Rasul tara salam pan pas papenak salamna. Ida laki tahu pasalim alai pami penak salam teh. Kadang orang sok isinya ibatur salam orang teu. Mungkin orang belum tahu. Dalam montos apaleun mah tara salam itu. Lanjut Ustaz. Ustaz Azam. Antum sadayana? Oh iya, terima kasih kepada Ustaz Azam. Selanjutnya kelas berapa? 9. Siapa? Farhan, Sadik, Rizky Rohmat, kelas berapa? Oh iya, silakan Rizky Rohmat. Etika menjenguk orang sakit, ya. Ini etika menjenguk orang sakit. Etika menjenguk orang sakit. Menengok orang sakit adalah perintah Rasulullah. Tagrib atau rangsangan untuk menengok orang sakit. Boleh menengok tetangga non-muslim yang sakit. Berdoalah untuk orang yang sakit. Macam-macam doa untuk orang yang sakit. Rizky Rohmat punya tetangga orang Kristen sakit. Bisu dina bujur 17. Borok dina tonggong cigah kuntilanak. Mastaka bejat eueuh sabelah. Panangana coplok tinggal 3 senti. Sampeana buntung. Pertanyaannya layat dong. Layat. Padahal apa, Kias? Padahal orang Kristen. Jadi di antara cara untuk mendekati orang itu melalui kalau sakit layat. Ini yang sebenarnya harus dibenahi juga di irsip ya, di kita semua. Bahwa lama kebiasaan teman-teman. Mun aya babaturan gering leuwih ti 3 poe teh dilayat. Lamun geringna karek sapoe layat dong. Layat, namun parah tiga tadi. Pastakana coplok sabelah. Panangana tinggal 3 senti, panangana tong nungguan 3 poe. Kaburu maot, Pak. Harus dilayan. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, seseorang yang melayan orang sakit itu sedang ada di taman surga. Taman bermain mah TK. Jadi betapa mulia orang yang melayat orang sakitnya. Terima kasih Ustaz Rizky Rohmat. Kelas 10. Zaki, siapa lagi? Siapa lagi? Ais. Mau siapa? Uung. Silakan. Cuma ada satu, etika meminta izin. Nah, ya.
Meminta izin atau memberi salam untuk masuk rumah orang lain, batas maksimalnya sampai 3 kali. Iya. Kalau Uung mau masuk rumah orang, saya perhatikan teman-teman. Di elos teh aya kebiasaan kirang sae. Lamun bade ka bumi batur, ongkoh salam tapi beri noong karena kaca. Assalamualaikum. Boleh tidak? Tidak. Kenapa? Bisi anu keur gaduh bumi teh keur naon tah? Ditoong. Karek uih ti jamban make handuk hungkul ditoong tina kaca. Isineun teu? Atawa bisa jadi anu punya rumah teh keur tidur dina kursi nangkarak juga bakakak. Pan aing keur tidur mah teu sadarnya. Nangkarak juga bakakak, acai we sageung Pulau Jawa. Pan era ditoong. Makanya kalau mau masuk rumah orang, berdirinya di mana berdirinya? Di belakang pintu. Salam berapa kali? Awet-awet. Assalamualaikum, ketrok, cicing heula. Tong, assalamualaikum. Karena kalau sudah salam 3 kali tidak ada yang menjawab gimana? Ulang. Dulu pernah kejadian Pak Izya. Ada seseorang sahabat datang kepada Umar. Sahabat ini salam sekali tidak dijawab oleh Umar. Salam 2 kali tidak dijawab. Salam 3 kali tidak dijawab. Pulang dia. Ku Umar diudak. Cek Umar bin Khattab itu cenah gerohan itu jelema. Ketika sudah dipanggil, kata Umar, "Kenapa kamu pulang?" "Ya kan sudah salam 3 kali," katanya. "Saya sengaja tidak menjawab salam kamu. Saya menjawabnya dalam hati di dalam rumah supaya kamu terus mendoakan saya," kata Umar. Kata sahabat itu, "Kamu tidak tahu dari Rasulullah?" "Emang apa?" Kata sahabat itu, "Kalau engkau bertamu kepada sahabatmu, saudaramu, sudah mengucapkan salam 3 kali, tidak ada yang menjawab," kata Rasul, "pulanglah." Apa kata Umar? Si Umar kemana wae? Nah, dia berkata pada dirinya sendiri. Jadi Umar baru tahu begitu maksudnya. Kalau sudah salam 3 kali, pulang. Gimana digedor we terus tepikeun ka jebol pantona gitu. Sudah 3 kali pulang. Terima kasih Ustaz Uung. Nanti kita main ke Gunung Wayang. Ngajak ke Gunung Wayang ya? Ke Gunung Kembar. Nah. Artapela. Urang camping. Sambil babakaran ya. Kambing guling, gulang-guling we jeung domba. Kelas berapa Uung teh? 10, kelas 11 ada? Dika, silakan. Ini generasi irsip yang paling setia ya. Selalu ada dan tiada. Ya, tunun. Tah ieu teh isyarat geura beres. Silakan, etika di dalam masjid. Itu pengan. Tah ieu. Bari dihuapan? Mohon. Lakukanlah sholat tahiyat al-masjid. Terus. Bang Abi ngopi heula. Mempersiapkan mental ketika masuk masjid. Ya, terus. Tidak boleh mengumumkan barang yang hilang. Tidak boleh melakukan transaksi jual beli di masjid. Temenang dagang di jero masjid, terus. Tidak boleh mengumumkan barang hilang di masjid dan tidak boleh mengadakan pengajian apalagi pengumuman sebelum Jumat. Iya, terus. Jagalah kebersihan masjid. Terus. Tertib saf salat di masjid. Terus. Tidak boleh duduk termenung
ketika mendengarkan memeluk lutut ketika mendengarkan khutbah Jumat. Hindarilah makan yang bau busuk jika mau masuk masjid. Terus keutamaan orang yang jaraknya jauh ke masjid. Doa masuk masjid dan keluar masjid. Terus jangan melewati di hadapan orang yang sedang sholat. Terus ya, sip. Di antaranya teman-teman, adab di masjid itu apa? Lalaki sok jarumahan. Rasul tidak bolehkan, perhatikan teman-teman, babang, tidak boleh duduk memeluk lutut lalu mendengarkan khutbah Jumat. Coba praktekkan memeluk lutut bagaimana? Tah teu meunang kitu. Ya, tidak boleh. Nanti kita bahas lebih panjang ya di pasca Idul Fitri. Kelas berapa, Dika? 11. Mudah-mudahan beres. Sekolah ayeuna kuliah, kerja, nikah. Oh nya tunangan. Tapi langsung nikah ge teu naon. Terima kasih. Kelas 12 ada? Siapa? Oh tidak ada. Nah nanti kita akan bahas lebih jauh ya di bahasan-bahasan selanjutnya. Setelah etika di dalam masjid, nanti ada etika dalam persidangan atau pertemuan. Terus isyarat deui wae. Gerangeus. Etika dalam persidangan atau pertemuan. Kita terakhir ya, kita baca sekali, saya sekali, kalian sekali. Siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Selanjutnya. Etika dalam persidangan. Atau pertemuan. Etika berbicara. Etika menghormati tamu. Adab terhadap jenazah. Etika dalam bepergian. Etika dalam berpakaian. Adab terhadap Allah. Adab dalam sholat. Adab dalam saum. Etika dalam berinfak. Adab menunaikan ibadah haji. Etika terhadap kalam Allah. Atau Al-Quran. Etika dalam berdoa. Etika terhadap diri sendiri. Etika terhadap sesama manusia. Etika terhadap tetangga. Etika pergaulan antara santri dan ulama. Etika seorang alim atau ahli ilmu. Etika terhadap kerabat dan saudara. Etika terhadap orang kafir. Etika terhadap binatang. Nah itu diantara poin-poin daftar isi buku etika hidup seorang muslim. Ini penting Arasya, Apaiz, dan teman-teman semua untuk kita bahas. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan
Nanti sudah beres Idul Fitri, sholat subuh ke masjidnya teruskan ya. Romdon ya dan teman-teman yang lain. Jadi Idul Fitri beres, ke subuh ke masjid jamaah, lanjutkan. Ulah Ramadan beres, ke masjid lagi beres. Kita buktikan bahwa ucapan orang-orang itu tidak benar. Apa diantaranya? Irsib hanya hadir ketika Ramadan saja katanya. Nah, kita buktikan bahwa itu tidak benar. Bahwa setelah Ramadan pun kita hadir di masjid. Insya Allah. Insya Allah tenon. Janji. Ya, insya Allah itu janji. Demikian untuk pengantar. Selanjutnya silakan kalau ada pertanyaan tentang etika hidup seorang muslim ini. Karya Ustadz Aceng itu banyak ya. Ada yang pernah menghitung jumlahnya itu hampir 100 lebih. Sampai ada yang mengatakan karya Ustadz Aceng itu ada 130-an. Kalau karya kita baru berapa? Teh Kleora sudah mulai berkarya? Belum ya? Nah mudah-mudahan ke depan bisa berkarya. Di antara karya kita apa? Sholat subuh ke masjid. Itu awal dari karya. Terima kasih kepada Irsib. Silakan dikembalikan dulu kepada pembawa acara untuk kemudian kita tanya jawab. Tanyakan setiap poin-poin penting yang tadi, apa yang mau diketahui tentang etika atau adab atau moral ya, atau akhlak kita sebagai seorang muslim. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.